Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rina Febriana dengan NIM 1113821261181 dari peminatan AKK mata kuliah Manajemen Logistik dengan dosen pengampu Ibu Siti Halimatul Munawaroh SKM MKM. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum saya dari pertemuan 4, yakni dengan judul pengadaan logistik. Pengadaan adalah sesuatu perealisasian dari perencanaan kebutuhan logistik. Adapun tujuan dari pengadaan ini agar sediaan farmasi ataupun alat-alat kesehatan lainnya itu terjamin dengan mutu yang baik dan harga yang layak. Kemudian dengan adanya pengadaan logistik ini, pengiriman barang akan tepat waktu. Nah, jadi pengadaan logistik ini merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, mulai dari kita memilih, menentukan jumlah, kemudian di mana kita akan mengambil barang tersebut dari produksi mana, dan penyesuaian antara, dan pengadaan ini juga merupakan suatu kebutuhan, suatu kegiatan penyesuaian antara dana dengan kebutuhan kita. Kemudian apa aja sih yang harus kita perhatikan dalam pengadaan logistik ini? Itu yang pertama penentuan metode pembelian. Jadi metode pembelian ini apakah kita harus secara online melalui e-forcing ataupun secara langsung ataupun bagaimana. Kemudian juga anggaran dan sistem penganggaran. Jadi dalam pengadaan logistik ini kita pikirkan dan kita perhatikan bagaimana dengan anggarannya, berapa jumlah anggaran dengan jumlah alat yang kita butuhkan. Kemudian waktu pembayaran. Waktu pembayaran ini perlu kita perhatikan, jangan sampai waktu pembayaran ini terlambat sehingga barang yang kita butuhkan dikirim lama. Kemudian juga ada pemilihan distributor. Ini yang saya sampaikan pada awal sebelumnya, bahwa distributor ini adalah tempat kita mengambil sediaan farmasi ataupun alat dari mana kita ambil begitu. Kemudian juga lead time ini ataupun waktu tunggu. Jadi waktu tunggu itu dari awal kita pemesanan logistik sampai logistik yang kita butuhkan itu dikirimkan ke kita. Jadi yaitu waktu tunggu dari pemesanan sampai barang tersebut diterima pada kita. Kemudian dalam pengadaan logistik ini juga harus kita perhatikan dari yang pertama itu bahan bakunya. Obat yang kita adakan itu harus disertai dengan sertifikat analisa. Kemudian juga bahan berbahaya harus disertai dengan safety. Kemudian juga sediaan farmasi, alat kesehatan lainnya harus mempunyai nomor izin edar. Jadi jangan sampai obat yang kita gunakan itu merupakan obat yang belum ada izin edarnya. Kemudian juga perlu diperhatikan dalam pengadaan logistik ini yaitu expired. Jadi expirednya itu harus minimal 2 tahun, kecuali di beberapa sediaan lainnya seperti vaksin, kemudian seperti vaksin imunisasi itu bukan termasuk expire minimal 2 tahun. Kemudian apa sih bedanya katalog elektronik dengan e-forcing? Jadi katalog elektronik itu adalah sistem yang memberikan informasi mengenai jenis, spesifikasi, dan sebagainya mengenai obat ataupun alat-alat yang kita butuhkan. Nah, sedangkan e-forcing itu merupakan pembelian secara elektronik. Jadi e-forcing ini tata cara kita pembelian barang ataupun jasa melalui sistem katalog elektronik. Nah, adapun kendala-kendala yang biasanya terjadi dalam pengadaan logistik ini, yang pertama pengiriman obat yang lama. Jadi ada beberapa kasus kita menunggu obat itu dikirim itu sangat lama, sedangkan padahal obat tersebut sudah kita butuhkan begitu. Kemudian juga website yang sering down. Ini terkait dengan katalog elektronik dan e-forcing. Jadi terkadang kita saat memasuki website e-katalog dan e-forcing tadi, kadang
kadang websitenya itu down. Jadi kita sudah memesan obat, namun pas kita masuk datanya hilang begitu. Kemudian juga kemudian juga obat tidak tersedia di katalog. Itu pun termasuk kendala yang sering terjadi di pengadaan logistik ini. Kemudian juga masih banyak obat pernas yang tidak terdaftar. Nah, beberapa kendala ini harus kita perhatikan. Karena mengapa? Karena beberapa kendala ini mempengaruhi dari kesediaan ataupun persediaan logistik yang mana itu sangat kita butuhkan. Nah, mungkin itu saja presentasi hasil resum dari pengadaan logistik yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik dari ke materi ataupun penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.